untuk masuk di dalam ibadah ini, sehingga benar-benar kita merasakan tawaran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah di pagi hari ini. Karena itu jemaat Tuhan, mari saya undang kita bangkit berdiri dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, karena merasa kami bagaimana kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan izinkan kami nikmati. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam setiap keberadaan hidup kami. Sehingga kalau kami boleh ada dan ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kuat hebat gagah kami, tetapi karena kemurahan di dalam setiap kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami sangat-sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tak pernah meninggalkan
Mari sama-sama dengan segenap hati mengatakan, Kau Tuhan yang selamatkan. Oh, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan. Terima kasih Yesus.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi pagi hari ini, mari bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama pagi hari ini kita yang bersiap untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Berikan pujian. Karena iman kepada Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan pagi hari ini berfirman itu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kau satu-satunya pertolongan, Kau satu-satunya pengharapan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu yang sudah melawat setiap keberadaan hidup kami Bapa. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami merasakan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Karena kami tahu Tuhan, lebih baik Tuhan Yesus kami dekat dengan Engkau. Karena hanya ada ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua yang Kau sudah curahkan bagi kami pada hari ini. Pada saat hari ini kami mau membuka hati bagi firman-Mu Tuhan. Berfirman Engkau lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, dipercayakan untuk menjadi saluran suara-Mu bagi setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini Bapa. Berfirman Engkau Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu memerdekakan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini, pasti membawa sorak-sorai kemenangan yang sudah diterima pada pagi hari ini lewat ibadah yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, pagi hari ini kembali kita boleh berjumpa ya di dalam ibadah yang sangat memberkati kehidupan kita. Karena kita tahu hanya dekat Allah saja ada ketenangan di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita tahu situasi sekarang ini bukannya semakin baik, tapi semakin membuat kita khawatir ya, semakin membuat kita takut. Tapi ada satu jaminan di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Ya, biar kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan di dalam hidup kita. Itu yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ini menjanjikan bukan hanya hidup pada hari ini, tapi kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang diberikan oleh gereja bagi kita pada bulan ini. Tidak terasa ya, ini adalah minggu terakhir di bulan November ya bagi kita. Minggu besok kita sudah masuk di bulan Desember, hampir di penghujung tahun ya. Pandemi lebih kurang mau 2 tahun kita jalani, tapi kita boleh lihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, karena apa? Karena Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Ya, tema yang diberikan oleh gereja sepanjang bulan November yaitu menghilangkan kebiasaan buruk. Di minggu pertama itu kita sudah belajar bagaimana mengatasi kemalasan. Di minggu yang kedua, bagaimana kita mengatasi gosip atau hoax. Yang ketiga ya, di minggu ketiga kita belajar bagaimana mengatasi ketamakan. Ya, sudah banyak yang kita dengar firman Tuhan, kita belajar, kita diberikan ya firman Tuhan bagaimana untuk kita boleh menang mengatasi kemalasan, mengatasi gosip, mengatasi ketamakan di dalam hidup kita. Dan minggu ini kita juga belajar dari firman Tuhan bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan untuk mengatasi kepahitan hati. Haleluya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan kita sama-sama belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar ya bagaimana kita untuk mengatasi kepahitan hati. Kita tahu kepahitan hati ini bukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kepahitan hati ini bisa menghancurkan kehidupan kita. Ya, banyak orang-orang yang mengalami kepahitan hati, dia terpuruk di dalam sakit penyakit, dia terpuruk sampai stres. Ya, tapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan untuk mengatasi kepahitan hati. Kepahitan hati itu apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus. Kepahitan hati itu adalah perasaan sinis, perasaan sebel yang menghasilkan kebencian terhadap orang. Ya. Itu yang dikatakan dengan kepahitan. Ya. Perasaan sebel, perasaan marah, perasaan kecewa dia terhadap seseorang, menghasilkan dia sangat membenci orang tersebut. Coba kita lihat ke diri kita, apakah ada kepahitan hati itu di dalam hidup kita? Kalau ada kepahitan hati itu di dalam hidup kita, mau lepaskan pada saat hari ini.
sukacita kita, ya, bahkan menghancurkan. Itu pekerjaan dari iblis, ya. Pada pagi hari ini kita mau belajar, jangan mau kita dihancurkan oleh sifat-sifat yang ada, yaitu akar kepahitan itu dalam hidup kita, ya. Kita mau buang itu pada saat ini. Mari kita belajar di Efesus 4 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Apa kata firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini? Mari kita sama-sama baca firman Tuhan yang sudah ada di layar, ya. Kita baca, ya, dengan suara yang keras, karena suara kita adalah pemberian Tuhan. Amin. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu timbul oleh pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Yang 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Alkitab melalui surat Paulus yang diberikan kepada jemaat di Efesus mengajarkan untuk jemaat-jemaat di Efesus membuang segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian dan fitnah. Karena itu dapat menghancurkan hidup setiap orang. Dan firman Tuhan juga itu datang bagi kita pada pagi hari ini untuk kita boleh membuang. Firman Tuhan datang, ya, bagi kita pada pagi hari ini. Hendaklah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Kita lihat perikop dari surat Rasul Paulus yang kepada Efesus ini, ya, perikopnya adalah manusia baru. Ya. Manusia baru. Kita harus diperbaharui dari hari ke hari supaya kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Ya. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Mungkin ada di dalam kehidupan kita, kita bertanya, emang gak boleh marah, Bu? Marah sih boleh, kita sebagai manusia boleh marah, ya. Tapi jangan amarah itu sampai meninggalkan akar kepahitan di dalam kehidupan kita. Jangan marah itu menjadi pertikaian di antara kita satu dengan yang lain. Itu yang tidak Tuhan kehendaki, ya. Mungkin sebagai suami marah kepada istri oleh karena ada hal-hal yang tidak berkenan. Sebagai orang tua marah kepada anak-anak, boleh. Marahnya apa? Supaya dia sadar apa yang dia lakukan itu tidak baik. Tapi bukan marah untuk menimbulkan sesuatu hal yang tergores di dalam hatinya, menyakiti ataupun membuat fitnah yang menggores di dalam kehidupannya, kepikirannya. Kepahitan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, yaitu perasaan emosional, ya. Itu seperti racun, seperti panah yang dilemparkan kepada seseorang. Perkataan kita yang menyakiti seseorang itu seperti racun, sehingga dia mengalami akar kepahitan, sehingga dia tidak bisa melupakan apa yang dia sudah terima. Itu yang menjadi akar kepahitan di dalam kehidupannya. Itu yang Rasul Paulus katakan, segala kepahitan, ya, kegeraman, kemarahan, pertikaian, itu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala yang dikatakan tadi itu kita harus buang itu di dalam kehidupan kita. Lalu kita bertanya, bagaimana Bu untuk membuangnya? Mungkin kita berkata, susah Bu untuk mengampuni dia, susah Bu untuk melupakan apa yang sudah dia lakukan kepada saya. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar. Tidak ada yang suka
Kita ini gampang tersakiti, kita ini gampang terlukai. Tapi jangan sampai ya perasaan kita itu terus dibelenggu oleh kepahitan, oleh karena kita tidak mau membuka hati, tidak mau melepaskan apa yang sudah kita alami. Orang yang kepahitan itu rohnya tidak mau didamaikan. Dia terus terkungkung dengan apa yang sudah orang lain lakukan kepada dia. Dia tidak mau didamaikan. Dia selalu merasa, waduh, dia sudah jahat sama saya. Waduh, dia sudah berlaku kurang ajar terhadap saya. Saya tidak mau mengampuni. Saya tidak mau berteman lagi sama dia. Hal-hal seperti itu tidak Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan ini juga dikatakan kita diberitahu cara untuk menang dari kepahitan, cara untuk menang dari apa yang dikatakan tadi supaya bagaimana kita membuang itu. Dikatakan di ayat yang ke-32 itu dikatakan bagaimana? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Tapi yang sulit itu kitanya ya. Firman Tuhan itu sebenarnya tidak sulit. Tapi yang sulit siapa? Kita tidak mau melakukannya. Tapi dikatakan hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, siapa kita ini di hadapan Tuhan? Amin. Kita ini sebenarnya tidak layak ya. Tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau mengampuni kita. Tuhan mau menerima kita. Lalu siapa kita di hadapan Tuhan? Masa kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Tuhan sendiri datang ke dunia ini. Kita akan rayakan setiap bulan Desember. Datang mencari orang yang berdosa supaya diselamatkan. Kita ini semuanya orang yang berdosa. Tadinya tidak layak, tapi oleh karena kasih Tuhan kita dilayakkan dan kita diampuni. Ya, makanya kita boleh ada hari ini. Kita datang mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Amin. Kita datang. Tuhan katakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Mau kita pagi hari ini mengampuni satu dengan yang lain? Haleluya. Firman Tuhan ini tidak sulit Bapak Ibu, tapi yang sulitnya kita. Kadang kita gengsi, ya. Kadang kita nggak mau dianggap, wah dia mah gua sakitin juga ntar juga dia baik lagi sama gua. Gak apa-apa. Kalau dia berkata begitu, gak apa-apa. Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Amin. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi pelaku firman Tuhan, Tuhan yang akan menjadi jaminan di dalam hidup kita. Amin. Ya, saya sudah mengalami ini. Ya, tadinya saya sulit untuk mengampuni. Ya, tadinya saya sulit, nggak mau. Gengsi, karena gengsi enak aja dia. Sudah melukai saya, sudah menyakiti saya. Ya, sampai saya nggak bisa tidur karena perbuatan dia. Tapi firman Tuhan datang mengubahkan saya. Tuhan datang, Tuhan katakan, siapa kamu di hadapan saya? Saya aja mau mengampuni kamu, masa kamu tidak mau mengampuni saya? Walaupun orang-orang di sekitar saya, bahkan suami saya mengatakan, bego lo, mau aja kotoran sudah dilemparkan di muka kamu, tapi kamu diam aja begitu. Tidak apa-apa, saya bilang, ini saksi, tidak apa-apa, saya katakan. Saya mau melakukan firman, tapi saya boleh melihat pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan itu nyata, Bapak Ibu yang kasih Kristus Yesus. Tuhan itu nyata. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, pembelaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya, saya ada pagi hari ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya. Ya, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Lihat
lepaskan pengampunan, lepaskan berkat, itu akan menjadi kelegaan di dalam hidup kita. Ya, banyak orang yang sakit, ada yang menelpon saya minta berdoa buat dia sakit. Sakitnya sudah berobat, tapi belum juga disembuhkan. Satu hari saya berdoa bagi dia dan saya mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin ada yang belum dilepaskan dari kehidupannya, yang belum dia buang dari dalam hatinya. Mungkin ada orang yang melukai dia, atau orang yang akhirnya sudah saya konseling, dia nangis dan dia nangis. Ya, ketika dia nangis saya katakan, gak apa-apa, supaya ini plong, supaya ini lepas. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, sakit penyakit itu memang kadang ada dari luar, ya, dan ada juga dari kepahitan yang di dalam kehidupannya yang belum dia lepaskan. Ya, sakit penyakit itu bisa disembuhkan kalau kita melepaskan, membuang segala hal-hal yang jahat yang kita simpan. Itu ibarat sampah di dalam kehidupan kita. Itu yang menggerogoti kehidupan kita, menggerogoti pikiran kita, menggerogoti hati kita, sehingga tubuh kita ini menjadi lemah. Ya, tubuh kita, imun tubuh kita ini kalah oleh karena sesuatu yang kita pendam di dalam hati kita. Itu ibaratnya sampah. Makanya tadi dikatakan Yohanes 10 ayat 10, dia dikatakan pencuri itu ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, jangan mau tubuh kita ini Tuhan berikan, ya, tubuh yang sehat, ya, tubuh yang sehat. Kita jaga tubuh kita ini menjadi bait Allah, tubuh yang sehat untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jangan mau kita masukkan sampah-sampah yang kotor ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita, sehingga itu membuat sakit penyakit di dalam kehidupan kita, ya, sehingga itu kita lemah, kita kepikiran terus, kita sakit kepala terus. Sementara orang yang sudah menyakiti hati kita, mungkin dia ketawa-ketawa di luar sana, ya, kita terus kepikiran. Jangan mau, Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan. Coba kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Orang yang kepahitan itu pada umumnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Kristus Yesus Tuhan, dia itu menyimpan sakit hati, dia itu sinis, dia itu kasar, dia itu selalu dingin, gak ada ekspresi, dan dia tidak menyenangkan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa kata firman Tuhan? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita buang semua itu dari kehidupan kita, ya. Amarah, kedengkian, ya, perseteruan, ya. Semua hal-hal yang buruk itu adalah berasal dari si jahat. Itu berasal dari roh-roh yang membuat, yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Itu yang membuat akar kepahitan, sampah-sampah itu yang membuat kepahitan di dalam kehidupan kita. Kita buang itu dari hidup kita, karena itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Karena itu hal-hal yang kotor yang membodohi kehidupan kita. Mari kita pelihara terlebih hati kita. Amsal 4 ayat 23 katakan, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kita mau hidup, mari kita jaga hati kita. Kita tutup celah bagi si iblis yang ingin masuk, ingin mencuri sukacita kita, mencuri kesehatan kita, mencuri damai sejahtera kita. Hal-hal tersebut tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tutup itu untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kita buka hati kita hanya untuk firman Tuhan, yaitu perkataan firman Tuhan. Amin. Supaya kita hidup,
kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan di dalam segala hal apa yang menjadi kerinduan hati kita semua. Amin. Jaga hati kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita itu terpancar kehidupan. Orang-orang yang kepahitan itu dia mukanya itu ketekuk kayak pepaya bangkok. Pasti seperti orang yang sinis, ya, nggak ada ekspresi, dingin, ya. Kalau disapa aja dia diem aja gitu. Wah, kita boleh lihat. Tapi saya lihat di sini semua wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Karena apa? Karena kita menjaga hati bagi Tuhan. Amin. Menjaga hati kita. Hati kita ini hanya tempat Roh Kudus berdiam. Amin. Kita persembahkan hati kita untuk Tuhan, ya. Terpancar kehidupan, terpancar kemuliaan. Kemarin kita Zoom Victorious Woman. Ada teman saya berkatakan, Bu Linda baru facial ya, kok mukanya glowing. Waduh, saya bilang. Terus Pastor Monik dan saya katakan, saya ini belum mati bahkan, saya bilang, tapi wajah kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dia penuh sukacita. Seperti pujian kita tadi, ya. Hati kita melimpah dengan penuh sukacita. Itu akan terpancar dari hati kita, terpancar, ya, dari wajah kita. Orang melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Jangan mau kita dibodohi oleh hal-hal yang mencuri sukacita kita. Amin. Ya, kita harus bebas. Kita harus merdeka dari hal-hal kepahitan. Mungkin ada pada saat hari ini yang mungkin kita bawa. Mari kita tinggalkan itu, kita lepaskan itu. Kita mau dimerdekakan. Kita pulang. Kita membawa sorak-sorai kemenangan yang daripada Tuhan. Kita katakan, aku sudah menang. Aku sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan. Karena firman itu adalah ya dan amin dalam kehidupan saya. Ya, saya mau melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Ya, kalau orang dunia memoles-moles wajahnya dengan tarik benang kiri kanan ke belakang, ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, wajahnya wajah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena ada sukacita Tuhan terpancar dari wajah kita. Ada sukacita Tuhan, sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia bagi kita. Amin. Sukacita dari Tuhan itu tidak bisa dunia berikan. Mungkin dunia bisa memberikan sesaat sukacita ketika kita mungkin ya ke mall, beli-beli barang yang kita inginkan, kita ada sukacita. Atau kita mungkin nonton, ya kita ada sukacita sedang berkumpul bersama teman-teman, ada sukacita sedang. Tapi ketika sudah tiba di rumah, kita kembali muka kita ketekuk. Nah, itu dia sukacita yang daripada dunia, yang sesaat saja. Tapi sukacita yang daripada Tuhan, itu adalah sukacita yang kekal. Amin. Ya, mari kita ambil itu sukacita yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Lalu apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Kita boleh baca di Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Firman Tuhan katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita datang bersekutu seperti pagi hari ini kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, ya, supaya kasih karunia Tuhan itu tetap melingkupi kehidupan kita, supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Kita tetap intim dengan Tuhan, ya. Kita tetap dekat dengan Tuhan, agar kasih karunia Tuhan itu semakin dilimpahkan dalam kehidupan kita, agar si iblis tidak mendapatkan kesempatan
ingin mencuri sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jaga supaya kita tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, saya mengatakan ini, saya bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan makanan rohani bagi jemaat di tempat ini. Saya sebagai gembala lokal di tempat ini, saya juga harus memberikan makanan rohani yang sehat bagi jemaat yang saya layani di tempat ini. Amin. Kalau kita banyak ya hamba-hamba Tuhan yang lain, saya bersyukur pagi hari ini saya boleh dekat dengan Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Saya melihat wajah-wajah ya, ada yang sudah kenal sama saya. Ini kita lebih kurang baru 4 bulan ya ada di tempat ini ya. Dan saya lihat jemaat-jemaat yang setia sudah beribadah sini seperti Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan, Pak Herman juga. Puji Tuhan ya, kita sama-sama di tempat ini. Amin. Kita jaga hubungan kasih karunia Allah itu melalui pertemuan-pertemuan ibadah di tempat ini. Amin. Supaya jangan si iblis mencuri kesempatan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kepahitan di dalam kehidupan kita? Kita baca di Lukas 6 ayat yang ke-27 sampai ke-36. Ini tipsnya, ada 3 poin yang akan saya berikan bagi Bapak Ibu untuk kita harus lakukan untuk mengatasi kepahitan di dalam hidup kita ya. Kita baca ayat yang ke-27. Mari kita sama-sama baca. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. 2. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Silakan. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.